Nah, Pak. Nih, Pak. Dia udah mencoreng nama baik keluarga kita, Pak. Dia udah mencoreng nama baik Papa. Dia udah ngemis keliling komplek, Pak. Ini pasti gara-gara marbot nggak jelas itu, kan? Apaan sih, Kak? Siva, betul begitu. Syifa sama yang lainnya cuma minta sumbangan buat anak yatim doang. Apapun namanya itu sama aja namanya lu pengemis. Kamu kan tahu Siva, Papa ini punya reputasi. Papa ini pengusaha besar yang sukses. Kalau kamu perlu sesuatu, tinggal bilang, pasti Papa kasih. Pak, bukan kayak gitu, Pak. Kita tuh anak remaja masjid. Gue tuh sebenarnya malas, Boy. Gue tuh malas kuliah. Lagi ngapain sih kuliah? Nggak penting, nggak bikin kaya juga kan? Lah gue udah tajir juga, ngapain? Ini gara-gara nyokap gue nih. Kalau bukan karena nyokap gue juga malas gue kuliah. Udah zuhur tuh. Cari masjid yuk. Ngapain sih sholat, ha? Udah temenin gue di sini, gue lagi bete. Lagi nih sholat nggak bikin lo kaya juga kan? Astagfirullahaladzim. Sholat itu kan kewajiban setiap umat muslim. Yaudah, sholat Gi. Ya. Doain gue ya, biar makin kaya. Senang? Om, minta uangnya Om sedikit buat nambahin beli obat. Ibu saya lagi sakit di rumah. Ini gue nggak salah lihat nih ada gembel masuk kampus kayak gini. Mikirin nggak lo? Mobil gue kotor. Ibu saya kesian. Denger ya, lu pikir nyari duit tuh gampang, hah? Lu minta aja sama Tuhan lu, gitu. Om, Adek. Ini buat adek. Gak apa-apa ambil, ada rezeki dari Allah. alhamdulillah. Makasih ya Om. Ya, sama-sama. Sholat adalah tiang agama. Sholat merupakan ibadah yang paling utama bagi kita. Karena sholat yang nanti pertama kali akan diperhitungkan di yaumil hisab. Kalau sholatnya beres, maka yang lainnya pun akan bisa menjadi ringan. Oleh karena itu, jagalah sholat. Dirikanlah sholat, terutama sholat fardu yang 5 waktu. Tapi banyak tuh Pak Ustadz, orang yang ngaku muslim, sholatnya belang bentong. Bahkan ada juga yang nggak bisa menjalankan sholat. Di mana tuh? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang membedakan antara orang mukmin dengan orang munafik dilihat dari sholatnya. Loh, kalian yang perempuan ini pulang dengan siapa? Kita pulang masing-masing aja, Pak Ustadz. Fikri dan kalian semua yang laki-laki, tolong antar mereka ini sampai rumah masing-masing, ya. Baik Pak Ustadz. Gak usah, Pak Ustadz. Nanti jatuhnya malah ngerepotin. Lagian kita juga bisa sendiri-sendiri kok. Yang benar nih, nggak mau diantarin sama, ntar nyesel loh. Ngomong apaan sih? Tidak baik perempuan jalan malam-malam sendirian. Khawatir nanti ada apa-apa. Betul Siva. Lagi pula kan kita kan juga ngantrinya rame-rame ya. Oke kalau begitu Pak Ustadz, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nyampe. Oh nyampe ya. Makasih ya semuanya udah nganterin Syifa sampai rumah. Sama-sama. Oh, jadi kalian ini yang udah doktrin adik gue. Mas Andi, ngomong apaan? Syifa masuk. Udah Siva, lebih baik kamu masuk dalam ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah masuk, bisa gak sih nggak ngelawan?
Terus lo ngapain lagi di sini? Cabut. Gua nggak ada sumbangan, cabut! Masa dia apa-apaan sih tadi, Mas? Malu-maluin aku aja tau gak sih depan teman-teman aku? Lu yang ngaca ya, lu tuh yang malu-maluin. Kelayapan malam-malam cowok lagi. Siapa yang kelayapan coba? Lu! Masya Allah, kalian ini ya selalu aja berantem. Siva, Andi, kalian ini kenapa sih selalu berantem? Kebetulan ada mama nih. Ini mah, dia ini mah katanya remaja bejat tapi mana? Hah? Dia malah kelayapan sama cowok. Dengerin aku dulu ya, Mas. Mereka itu disuruh Ustadz Ansori buat nganterin kita. Alasan, bilang aja lu kan berdua sama cowok emang sengaja kan lu, alasan doang kan lu. Siva, Iya, Siva. Mabuk lu mukul mah. Udah. Siva, sudah. Andi, kamu jangan lupa sholat ya, nak. Iya mah, ntar baru pulang, capek. Ih, capek. Kalau misalnya kelayapan malam-malam aja, nggak pernah ngeluh capek. Sekarang disuruh sholat banyak banget tuh alasannya, mah. Dengerin ya, yang sholat-sholat tuh gua kenapa lu yang sewot? Lagi ngapain sholat sih juga balik. Gak ada gunanya kalau nggak penting. Andi. Masya Allah, Andi. Nah, sabar ya, nak ya. Jadi Pak, sumbangannya nanti bakal kami serahin ke rumah anak yatim. Betul Pak, terima kasih ya Pak. Dan kami juga kebetulan kita bawa berkas-berkas dan surat tugasnya Pak. Iya benar Pak, nih. Perlu. Saya percaya sama kalian. Semoga acara ini berjalan lancar, sukses dan berkah. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Ngapain mereka makan ngemis-ngemis segala? Ini pasti gara-gara si marbot itu tuh. Bikin malu keluarga emang. Yaudah kalau gitu Pak, kita berdua mau pamit ya Pak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, alhamdulillah ya. Iya. Pulang lo. Mas ngapain sih Mas? Mas Ambi, aku sekarang lagi ngelaksanain tugas aku nggak bisa pulang. Tugas apa ngemis? Gara-gara lo nih. Lu udah ngeracunin adik gue tau gak? Adik gue jadi pengemis gara-gara lo. Mas Andi, apaan sih? Maaf, kita bukan ngemis. Kita cuma minta sumbangan supaya warga sekitar mau bersedekah. Karena dengan bersedekah, harta kita akan bersih dan berkah. Lu gak usah ceramah depan muka gue. Gak usah sok ustad deh lu ya. Hah? Mas cukup! Bisa pulang sekarang! Fik. Maafin Mas Andi. Udah pulang. Sih, duduk. Udah duduk. Lu dengerin ya. Kita ini keluarga orang kaya. Kita keluarga terhormat. Lu malah ngemis-ngemis gimana sih lu? Masya Allah. Kalian ini kenapa lagi sih? Ma, ini anak kesayangan mama. Dengerin ya. Dia udah ngemis-ngemis keliling komplek. Bikin malu tau gak lu? Ngemis-ngemis di mana? Siapa yang ngemis? Nah, Pak. Nih, Pak. Dia udah mencoreng nama baik keluarga kita, Pak. Dia udah mencoreng nama baik Papa. Dia udah ngemis keliling komplek, Pak. Ini pasti gara-gara marbot gak jelas itu, kan? Apaan sih Kak? Siva, betul begitu? Pak, Syifa sama yang lainnya cuma minta sumbangan buat anak yatim doang. Apapun namanya itu sama aja namanya lu pengemis. Kamu kan tahu Siva, Papa ini punya reputasi. Papa ini pengusaha besar yang sukses. Kalau kamu perlu sesuatu, tinggal bilang, pasti Papa kasih.
Pak, bukan kayak gitu, Pak. Kita tuh anak remaja masjid. Kita mau bikin orang biar bisa bersedekah sama anak yatim, emang salah ya? Dengan cara meminta-minta. Apa kata orang nanti? Anak Sugiharto, pengusaha besar, mengemis-ngemis. Mau ditaruh di mana muka papa?